0324 dari kelas 1B dari jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi teman-teman, saya di sini akan mempresentasikan tentang manajemen perubahan lingkungan. Jadi, analisis lingkungan adalah proses pengamatan terhadap organisasi untuk mengidentifikasi ancaman dari peluang saat ini dan masa yang akan datang yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, analisis lingkungan juga manajemen perlu melakukan analisis lingkungan karena alasan penting, yaitu berdampak langsung pada keberhasilan dan kelangsungan organisasinya. Ini juga ada faktor-faktornya. Satu, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang kedua, penyusunan strategi yang efektif. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, pemahaman terhadap pasar konsumen. Dan yang kelima, pengelolaan risiko. Nah, di sini juga membahas lingkungan eksternal langsung. Eksternal yang berdampak langsung pada operasi dan keberlangsungan organisasi. Nah, faktor-faktor ini berada di luar kendali langsung organisasi, tetapi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan strategi organisasi. Nah, ini faktor-faktor eksternalnya. Di sini ada satu, pelanggan, dan yang kedua ada pemasok, yang ketiga kompetitor, yang keempat regulasi pemerintah, yang kelima distributor dan perantara. Saya akan menjelaskan dari poin-poin yang ada di sini. Yang pertama itu ada pelanggan. Pelanggan itu adalah faktor eksternal yang sangat penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Permintaan dan preferensi pelanggan memengaruhi produk atau layanan yang ditawarkan. Perubahan dalam selera, kebiasaan, daya beli, dan harapan pelanggan bisa mempengaruhi strategi bisnis, baik dalam hal kualitas produk, harga, atau inovasi. Keinginan pelanggan yang berubah juga bisa mendorong perusahaan untuk beradaptasi. Yang kedua itu ada pemasok. Pemasok adalah pihak yang menyediakan bahan baku, barang setengah jadi, atau jasa untuk perusahaan. Keberlanjutan pemasok yang stabil dan harga yang kompetitif itu sangat penting untuk kelancaran produksi. Faktor eksternal seperti ini, perubahan harga, bahan baku, ketersediaan, pasokan, atau kebijakan pemasok dapat mempengaruhi biaya produksi dan kualitas produk. Terus yang ketiga ini ada kompetitor. Kompetitor itu adalah perusahaan yang menawarkan produk atau layanan yang serupa dan beroperasi dalam pasar yang sama. Terus yang keempat ini ada regulasi pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur industri melalui kebijakan, peraturan, dan undang-undang. Ini mencakup peraturan tentang pajak, lingkungan, ketenagakerjaan, dan standar keamanan. Dan yang terakhir ada distributor dan perantara. Distributor atau perantara adalah pihak yang membantu mendistribusikan produk dari produsen ke konsumen akhir. Terus mereka dapat memengaruhi jangkauan pasar dan efektivitas saluran distribusi. Faktor eksternal yang berhubungan dengan distributor dan perantara termasuk biaya distribusi, efisiensi jaringan distribusi, hubungan dengan pengeceran, dan kemampuan perantara untuk menjangkau konsumen di berbagai lokasi. Di sini juga menjelaskan tentang lingkungan umum perusahaan. Nah, lingkungan umum merupakan lingkungan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi, dan hampir semua organisasi dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Di sini ada komponen-komponen lingkungan umumnya juga. Satu, demografi adalah perubahan tentang struktur umum penduduk, permasalahan jenis kelamin, gender, ras, peluang kerja, dan pengangguran.
Dan yang kedua ada ekonomi. Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi tingkat pendapatan masyarakat, perbuahan selera dan pola pengeluaran konsumen yang diakibatkan dari perubahan pendapatan. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang lingkungan internal perusahaan. Lingkungan internal perusahaan merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan sifatnya dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan internal ini juga berpengaruh secara langsung terhadap kinerja dari sebuah organisasi. Lingkungan industri. Industri adalah sekelompok perusahaan yang memproduksi produk-produk yang dapat saling menggantikan dalam lingkungan persaingan. Perusahaan ini saling mempengaruhi. Di sini juga ada jenis-jenis kelompok industrinya, yaitu 1. Perbankan, dan yang kedua perhubungan, yang ketiga manufaktur, yang keempat perkapalan, terus kelima ada tekstil, keenam otomotif, ketujuh jasa, ke-8 pertanian atau kelautan atau perkebunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari poin-poin ini. Yang pertama itu ada perbankan. Sektor perbankan mencakup lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan seperti simpanan, pinjaman, kartu kredit, dan jasa investasi. Yang kedua ada perhubungan. Sektor perhubungan mencakup semua bentuk transportasi dan komunikasi, termasuk jalan raya, kereta api, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur komunikasi perhubungan yang efisien sangat penting untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas barang. Dan yang ketiga ada manufaktur. Sektor manufaktur mencakup kegiatan produksi barang dengan menggunakan tenaga kerja, bahan baku, dan mesin. Barang-barang yang dihasilkan dalam sektor ini bisa berupa produk konsumen seperti makanan dan pakaian, atau produk industri seperti alat berat atau elektronik. Terus yang keempat ada perkapalan. Sektor perkapalan mencakup industri yang terkait dengan pengangkutan barang dan penumpang melalui laut. Ini termasuk perusahaan pelayaran, pelabuhan, dan kapal itu sendiri. Terus yang kelima ada tekstil. Tekstil ini mencakup produksi serat, benang, kain, dan produk tekstil. Jadi seperti pakaian dan aksesoris, itu dari pemintaian, pewarnaan, hingga pembuatan pakaian. Sektor tekstil sering menjadi penopang ekonomi di negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang rendah, tetapi juga menghadapi tantangan dalam hal persaingan global, keberlanjutan, dan inovasi produk. Terus yang kelima ada otomotif. Otomotif ini mencakup pembuatan dan penjualan kendaraan bermotor, baik untuk kebutuhan pribadi maupun komersial. Jasa juga mencakup berbagai layanan yang tidak menghasilkan barang fisik seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, konsultasi, teknologi informasi, hiburan, dan konsultasi. Terus yang terakhir ada pertanian, kelautan, atau perkebunan. Sektor ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan produksi bahan pangan dan komoditas alam dari daratan dan laut. Pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Sedangkan perkebunan berfokus pada tanaman industri seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Sektor kelautan berkaitan dengan perikanan, budidaya laut, serta eksplorasi sumber daya alam di bawah laut. Hubungan lingkungan dan organisasi. Itu adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa interaksi mereka dengan lingkungan eksternal, baik itu fisik maupun sosial, terjaga dan memberikan dampak yang positif. Di sini juga ada pengaruh terhadap kebijakan publik.
Individu yang berpendidikan lingkungan cenderung lebih aktif dalam mempengaruhi kebijakan publik dan keputusan terkait lingkungan yang dapat mendorong perubahan positif pada tingkat lokal, nasional, dan global. Jadi kesimpulan dari manajemen perubahan lingkungan ini adalah bahwa lingkungan selalu mengalami perubahan baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.